Oke, selamat malam. Ini saya Kevin Brilian akan menjelaskan mengenai UAS Analitik Data. Jadi sekarang kita langsung masuk aja. Sebelum masuk ke soal nomor 1 itu kita akan melakukan proses klasifikasi. Untuk filenya udah saya taruh di drive, jadi saya panggil dulu filenya. Untuk filenya nanti akan tampil di bawah. Ini untuk tabel saya. Lalu kasus bisnis yang kita angkat di sini adalah analisis risiko kredit pada institusi finansial menggunakan dataset loandata.csv. Urgensi utama dari kasusnya adalah bagaimana perusahaan menyedia pinjaman dapat memprediksi secara akurat apakah seorang calon nasabah memiliki risiko gagal bayar atau tidak. Jika salah memprediksi, perusahaan beresiko menghadapi non-performing loan yang tinggi, yang tentu saja akan merugikan stabilitas keuangan perusahaan. Lalu untuk nomor 1, nah selanjutnya itu perhatikan blok kode perulangan ini. Dataset itu pinjaman seringkali memuat variabel kategorikal dalam bentuk teks seperti jenis pekerjaan, status kepemilikan rumah, dan lain-lain. Model machine learningnya di sini berbasis matematik, tidak dapat memproses teks secara langsung, sehingga kami mengimplementasikan label encoder dan scikit-learn. Kode ini akan melakukan iterasi pada seluruh kolom bertipe data objek dan mengubah teks tersebut menjadi representasi numerik secara otomatis. Nah, nanti setelah data bersih dan seluruhnya itu bertipe numerik, kita memisahkan fitur independen ke dalam variabel X dengan mendrop kolom target dan memasukkan kolom target loan status ke dalam variabel Y. Langkah berikutnya yang mutlak diperlukan dalam proses validasi yang benar adalah membagi data menjadi 2 bagian, yaitu fungsi train test split. Di sini kami membagi dengan proporsi 80% untuk data training dan 20% untuk data uji. Menggunakan parameter test size sama dengan 0,2 dan random step-nya itu sama, itu di 42. Nah, sekarang mari kita lihat hasil evaluasi model yang tampil pada layar setelah dieksekusi. Kami mencetak soal akurasi global dan lakukan klasifikasi lengkap dengan menggunakan fungsi akurasi score dan classification report. Nah, dapat kita lihat di sini model berbasis mencapai performa yang sangat baik. Nilai akurasi yang tinggi menandakan bahwa model mampu membedakan nasabah yang aman dan nasabah yang beresiko gagal bayar. Nah, di laporan klasifikasi ini, metric precision menggunakan seberapa akurat metode kita mendeteksi nasabah gagal bayar dari keseluruhan nasabah yang diprediksi gagal bayar. Sementara metric recall mengukur seberapa banyak nasabah yang aslinya gagal bayar berhasil dijaring oleh model kita. Keseimbangan nilai ini sangat memuaskan, mengonfirmasi bahwa tahapan pengujian dan validasi data latih kami itu sudah berjalan sesuai kaidah dengan data science yang benar. Yang soal nomor 2 yaitu proses klasterisasi atau unsupervised learning. Kasus bisnis yang kali ini kami angkat ini menggunakan dataset online_retail.csv. Kasus bisnis ini adalah data transaksi retail global dan tantangan bisnis di sini adalah bagaimana manajemen perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan yang jumlahnya ribuan ke dalam segmen-segmen tertentu berdasarkan kesamaan perilaku belanja mereka. Nah, langkah pertama ini kami memuat data dengan parameter encoding sama dengan Unicode_escape. Karena berkas data retail internasional itu seringkali mengandung karakter-karakter khusus. Nah, selanjutnya kami melakukan pembersihan data secara intensif. Data retail seringkali memiliki noise berupa transaksi, pembatalan atau return yang ditandai dengan jumlah kuantitas negatif. Oleh karena itu, melalui baris kode di f_retail, quantity yang lebih besar sama dengan 0 yang di atas ini ya. Nah, kami memfilter dan hanya mempertahankan transaksi pembelian yang valid aja. Nah, kami juga menghapus baris yang tidak memiliki informasi identitas pelanggan menggunakan dropna subset sama dengan customer ID. Karena identitas pelanggan adalah kunci utama dalam melakukan analisis segmentasi ini. Nah, langkah preprocessing tambahan adalah mengonversi kolom tanggal transaksi menjadi tipe date time yang sesungguhnya dengan perintah
spd.to_datetime dan membuat fitur baru yang bernama total amount yang dapat dari perkalian antara jumlah kuantitas barang dengan harga per unit produk. Nah, untuk melakukan klasterisasi perilaku dengan pelanggan secara profesional, kami juga menerapkan teknik industri standar yang disebut dengan analisis RFM. Nah, di dalam kode ini kami menetapkan tanggal referensi batas atas menggunakan tanggal maksimum transaksi ditambah 1 hari. Kemudian kami menggunakan fungsi agregasi kelompok group by customer ID. Nah, di sini kita dapat lihat formulasi kode secara detail. Resensi dihitung dari selisih hasil terakhir pelanggan berbelanja ke tanggal referensi. Frekuensi dihitung dari total kemunculan nomor invoice unik, dan monetary merupakan total jumlah uang yang dihabiskan nasabah tersebut. Setelah data RFM terbentuk, fluktuasi nilai antar fitur ini sangat tinggi, sehingga wajib dilakukan dibuat skala menggunakan standar scaler agar model K-means bekerjanya optimal. Nah, kami mengeksekusi model K-means clustering dengan menetapkan n clusters sama dengan 3 yang di sini untuk membentuk 3 segmen pelanggan utama. Nah, proses validasi cluster ini kami ukur menggunakan nilai silhouette score melalui perintah silhouette_score. Nilai score ini muncul di output. Ini menunjukkan angkanya yang cukup tinggi ya kalau kita lihat. Nah, yang memvalidasi bahwa jarak antar cluster yang terbentuk sudah cukup jauh dan data di dalam kelompok masing-masing sudah sangat rapat satu sama lain. Setelah ini saya akan menyerahkan presentasi saya ke Darren Hansen selanjutnya. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada Kevin Brilliant atas paparan tadi. Lalu saya Darren Hansen akan melanjutkan terkait soal nomor 3, yaitu terkait tindakan optimasi, dan nomor 4 terkait perancangan sistem rekomendasi bisnis. Jadi kalau kita perhatikan tadi ada proses klasterisasi pelanggan retail online yang pelajari sebelumnya. Dari hasil rata-rata profilnya itu yang dicetak oleh rekan saya Kevin tadi, kita bisa lihat ada berbagai angka yang sangat banyak di setiap kelompok yang ada. Jadi tugas analitik tingkat lanjut di sini bukan lagi sekedar kelompokin data saja. Jadi akan ada cara bagaimana biar kita bisa optimalisasi sumber daya perusahaan berdasarkan wawasan dari kelompok-kelompok yang ada. Lalu pada bagian soal nomor 3 ini kita bisa melihat ada programan sederhana untuk mencari kelompok pelanggan terbaik secara otomatis menggunakan perintah cluster min yang ini. Jadi logika matematika dari kode ini adalah mencari cluster di mana memiliki kontribusi pengeluaran uang yang tertinggi dan intensitas belanja yang paling banyak dengan jeda waktu yang bisa dibilang minim. Berdasarkan output eksekusi script ini, sistem mendeteksi bahwa cluster yang dipilih tersebut merupakan segmen best customer atau pelanggan yang paling loyal bagi perusahaan retail kami. Jadi berdasarkan temuan prediktif analitik tersebut, tindakan optimasi bisnis nyata yang kami rancang ini bisa diimplementasikan di sini. Mencangkup 2 poin strategis utama yang akan muncul di layar ini. Yang pertama ini ada optimasi biaya pemasaran. Nah, ini perusahaan retail ini seringkali membuang anggaran promosi secara tidak efisien dengan memberikan iklan yang bisa dibilang massal lah kepada semua pelanggan tanpa melihat pandang bulu gitu. Dengan adanya wawasan cluster ini, kita bisa mengoptimalkan alokasi anggaran dengan memotong budget iklan dan mengalihkan sekitar 60% dari total anggaran pemasaran ini untuk mendanai program loyalitas eksklusif atau sistem VIP reward lah untuk
khusus bagi pelanggan di klaster yang terbaik ini. Jadi hal ini bisa menjamin ROI promosi yang tentunya bisa dibilang sangat tinggi. Nah, yang kedua ada optimasi inventaris. Lebih tepatnya optimasi inventaris untuk gudang. Jadi melalui data klasterisasi ini kita juga bisa tahu pasti jenis produk dan frekuensi perputaran barang dari kelompok pelanggan yang paling produktif ini. Lalu untuk si perusahaan itu dapat melakukan optimasi rantai pasokan dengan prioritaskan kesediaan stok barang-barang premium atau item yang paling sering dibeli lah oleh si cluster ini untuk menghindari kondisi stock out atau stok habis di gudangnya. Sekaligus bisa menekan juga untuk penahanan barang retur gitu. Nah, lalu kita akan masuk soal keempat. Nah, jadi di soal 4 ini terkait pemberian rekomendasi dari hasil analitik prediktif tadi. Uh, jadi jika pada soal nomor 3 tadi kita optimalisasi data klasterisasi retail, kalau di nomor 4 ini merancang sebuah sistem untuk pengambilan keputusan otomatis atau rekomendasi dari sistemnya itulah yang terkonek langsung ke model klasifikasi resiko pinjaman nasabah pada soal dari yang pertama tadi yang sempat Kevin jelasin. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada def berikan rekomendasi prediksi risiko. Jadi fungsinya ini untuk menangkap hasil prediksi real time dari model random forest kita. Nah, di dalam tubuh fungsi ini terdapat struktur percabangan logika bisnis yang tentunya sangat ketat. Nah, jika parameter resiko ini sama dengan 1, yang berarti model ini bisa deteksi bahwa profil calon nasabah tersebut punya indikator kuat lah untuk mengalami kegagalan bayar di masa yang akan datang. Jadi, secara fungsi ini akan otomatis dan mengeluarkan rekomendasi resiko, yaitu tolak pengajuan atau minta tambahan kolateral dan turunkan limit pinjaman maksimal hingga 50%. Lalu else atau sebaliknya, semisal kondisi else ini terpenuhi, yang berarti data ini bisa saja menunjukkan data 0 atau diklasifikasikan sebagai nasabah yang aman dan berisiko rendah. Maka sistem akan menunjukkan rekomendasi seperti setujui pinjaman dengan limit standar dan menawarkan produk cross selling, misal asuransi atau kartu kredit. Nah, di bagian bawah fungsi ini akan dibuat simulasi pengujian dengan mengambil 5 sampel teratas dari uji yang belum pernah dilihat oleh model sebelumnya, yaitu Pred sama dengan titik 5 output terminal collab ini. Sistem ini bisa eksekusi fungsi ini secara interaktif dan berhasil memberikan keputusan yang konsisten, cepat, objektif, dan untuk setiap aplikasi pinjaman baru yang masuk. Sekian dari presentasi dari kami, terima kasih.